Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Dwi Citra Swardana. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bu Novi yang berjudul Analisis Pekerjaan Tambah dan Kurang terhadap Biaya dan Waktu Kontrak Konstruksi. Langsung saja. Latar belakang. Bangunan merupakan suatu wujud arsitektur yang melalui serangkaian proses dengan pelaku yang berbeda sebelum menjadi wujud fisiknya. Secara garis besar, bangunan merupakan wujud sebuah proses arsitektural yang bernilai seni dalam proses rancang bangunnya dan memiliki fungsi dari segi kegunaannya. Sebelum memulai sebuah proyek konstruksi, diperlukan perencanaan yang matang agar pembangunan proyek konstruksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dalam aspek. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan-perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah menambah atau mengurangi volume pekerjaan, jenis pekerjaan, atau bahkan mengubah spesifikasi teknis pekerjaan. Dengan kata lain, perubahan-perubahan ini didefinisikan sebagai pekerjaan tambah kurang atau concrete change order atau CCO, sehingga target progres bisa sesuai dengan schedule. Terjadinya change order pada proyek konstruksi dapat memberikan dampak negatif secara langsung dan tidak langsung, baik dari kontraktor ataupun bagi pemilik. Dampak change order secara langsung adalah menambah biaya dari item pekerjaan karena adanya penambahan volume atau material, sehingga dalam kata lain change order meningkatkan biaya proyek. Selain itu, jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan dapat saja berubah sehingga penyelesaian proyek menjadi lebih lama. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya durasi setiap item pekerjaan dan tertundanya jadwal penyelesaian pekerjaan. Sedangkan dampak change order secara tidak langsung adalah terjadinya perselisihan antara pemilik dan kontraktor. Oleh karena itu, pekerjaan tambah dan kurang memerlukan aturan-aturan tertentu karena kemungkinan adanya risiko seperti beberapa contoh di atas. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan bertujuan agar segala pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi ini dapat mencapai kesepakatan dan menguntungkan bagi satu sama lain. Aturan-aturan inilah yang dinamakan kontrak kerja, yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari segala pihak yang terikat pada kontrak kerja tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pekerjaan tambah kurang yang terjadi? Yang kedua, apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pekerjaan tambah kurang? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pekerjaan tambah kurang terhadap waktu dan biaya yang telah direncanakan pada kontrak? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pekerjaan tambah kurang yang terjadi. Kedua, untuk mengetahui faktor menyebabkan terjadinya pekerjaan tambah dan kurang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pekerjaan tambah dan kurang terhadap waktu dan biaya yang telah direncanakan pada kontrak. Yang keempat, untuk mengetahui target progres dari tambah dan kurang yang terjadi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi pihak kontraktor adalah memberikan informasi yang dijadikan bahan pertimbangan evaluasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis mencakup target progres. Yang kedua, analisis mencakup variabel biaya dan waktu. Definisi proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu, mencakup pekerjaan pokok dan bidang teknik sipil dan arsitektur, meskipun tidak jarang juga melibatkan disiplin lain seperti teknik industri, mesin, elektro, geoteknik, maupun landscape. Proyek konstruksi selalu memerlukan sumber daya, yaitu manusia, bahan bangunan, peralatan, metode pelaksanaan, uang, informasi, dan waktu. Karakteristik proyek konstruksi. Yang pertama, waktu proyek terbatas, artinya jangka waktu mulai dan waktu finish sudah tertentu. Yang kedua, mempunyai tahapan kegiatan-kegiatan berbeda-beda, dengan pola di awal sedikit, berkembang makin banyak, menurun dan berhenti. Yang ketiga, identitas kegiatan-kegiatan atau tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Keempat, lahan atau lokasi
proyek tertentu, artinya luasan dan tempat proyek sudah ditetapkan, tidak dapat sembarang tempat. Yang kelima, spesifikasi proyek tertentu, artinya persyaratan yang berkaitan dengan bahan, alat, tenaga, dan metode pelaksanaan. Yang keenam, mempunyai administrasi dan dokumentasi yang jelas. Jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek bangunan perumahan atau bangunan permukiman. Yang kedua, konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil. Yang keempat, proyek konstruksi industri. Jasa konstruksi. Definisi jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, konstruksi, dan atau pekerjaan di konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi diatur dalam undang-undang tersendiri dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Undang-undang jasa konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kontrak konstruksi. Definisi kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah ikatan perjanjian antara pemilik proyek dengan pelaksanaan proyek yang disusun berdasar penawaran harga dan kesepakatan untuk membangun suatu proyek berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi dengan jumlah biaya dan waktu penyelesaian tertentu. Yang dituangkan dalam suatu dokumen terdiri dari persyaratan kontrak, spesifikasi, gambar beki, penawaran harga, surat penunjukan, dan surat perjanjian. Isi kontrak konstruksi. Yang pertama, identitas para pihak yang berkontrak. Yang kedua, rumusan pekerjaan. Ketiga, masa pertanggungan dan atau pemeliharaan yang memuat jangka waktu pertanggungan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Yang keempat, gambaran tentang tenaga ahli, baik tenaga mengenai jumlah, kualifikasi keahlian, dan klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi yang akan dilakukan. 5. Hak dan kewajiban para pihak. Yang keenam, cara pembayaran. Dalam kontrak harus diatur bagaimana pembayaran proyek dilakukan. Jenis-jenis kontrak konstruksi. Yang pertama, kontrak lamsam. Yang kedua, kontrak harga satuan. Yang ketiga, kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Yang keempat, kontrak persentase. Yang kelima, kontrak terima jadi. Pekerjaan tambah atau kurang atau change order. Penyebab change order. Secara garis besarnya, penyebab terjadinya change order dapat dikelompokkan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, yaitu yang pertama, faktor pemilik proyek atau owner, faktor konsultan perencana, faktor kontraktor, faktor eksternal. Jenis change order. Yang pertama, perubahan informal adalah tindakan informal untuk memerintahkan suatu modifikasi kontrak di lapangan yang terjadi karena permintaan pemilik, perencana, atau kontraktor. Constructive change juga dijelaskan sebagai suatu kesepakatan perubahan antara pemilik dan kontraktor dalam biaya dan waktu. 2. Perubahan formal. Directive change adalah perubahan yang diajukan dalam bentuk tertulis yang diusulkan oleh kontraktor pada pemilik untuk merubah lingkup kerja, waktu pelaksanaan, biaya-biaya, dan hal-hal lain yang berbeda dengan yang telah dispesifikasikan dalam dokumen kontrak. Dampak change order. Change order tidak dapat kita hindari dalam proyek konstruksi, termasuk juga dari adanya change order. Menurut Berry al. tahun 1992, besar dampak yang terjadi dari change order tergantung dari besarnya change order yang dilakukan dari kontrak awal. Yang pertama, bila mana perubahan merupakan skala kecil dalam kontrak yaitu kurang dari 10%, maka perubahan tersebut masih bisa ditoleransi dan hanya ada penyesuaian terhadap waktu saja. Yang kedua, ketika change order mencapai 15% dari nilai kontrak awal, maka akan berdampak terhadap waktu dan biaya sangat relatif, tergantung keahlian dari manajemen kontraktor. Yang ketiga, ketika change order mencapai 20% dari kontrak awal, maka hal ini akan sangat mempengaruhi performa kontraktor.
Metode penelitian. Penelitian dalam tesis ini digunakan untuk penyusunan strategi penanganan keselamatan dan pembangunan proyek, agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya keselamatan. Dalam penelitian ini diperlukan perencanaan penelitian, yaitu berupa langkah-langkah yang terencana dan sistematis agar mendapatkan suatu pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah secara sistematis dan terintegrasi. Bagian alir penelitian, sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, dan ini akan diaplikasikan HOR untuk penanganan keselamatan proyek. Untuk dapat mengaplikasikan HOR, maka keselamatan dianalogikan sebagai risiko. Mengikuti Pujawan dan Geraldine 2009, maka tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir pada gambar 3.1 berikut ini. Nama pengumpulan data, wawancara dengan stakeholder atau pre-judgment atau FGD, data proyek, identifikasi masalah proyek, kejadian keselamatan, sumber keselamatan, analisis keselamatan, menentukan seperti dari event keselamatan, menentukan occurrence dari agen keselamatan, 4 tahap evaluasi, menentukan peringkat, menentukan prioritas, 5 penanganan, identifikasi aksi mitigasi keselamatan, evaluasi aksi mitigasi, terakhir kesimpulan dan saran. Pengumpulan data. Metode penelitian dengan menggunakan HOR ini memerlukan suatu masukan penelitian dari orang ahli yang mengerti benar dengan kondisi lingkungan tempat di mana objek penelitian dilakukan. Untuk representasi data yang lebih memiliki jumlah tenaga ahli yang akan dilibatkan dalam diskusi focus group discussion yang terdiri dari responden pada masing-masing stakeholder untuk memberikan penilaian tentang konsekuensi, okurensi, relasi, serta kesulitan melakukan tindakan pencegahan terhadap konflik yang mengakibatkan keselamatan penyelesaian proyek. Di samping data-data primer dari hasil diskusi pada focus group discussion atau expert judgment atau wawancara, juga akan diambil data sekunder yang berasal dari data teknis, misalnya spesifikasi, gambar proyek, serta data-data pendukung lain yang berhubungan dengan terjadinya konflik yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan. Faktor-faktor penyebab keterlambatan. Berdasarkan 3 jenis utama keterlambatan, maka penyebab keterlambatan proyek dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, non-excusable delays. Penyebab-penyebab yang termasuk dalam jenis keterlambatan ini adalah yang pertama atau A, identifikasi, durasi, dan rencana urutan kerja. B, ketidaktepatan perencanaan jumlah tenaga kerja. C, kualitas tenaga kerja yang buruk, kurangnya keterampilan dan keahlian kerja. Yang terakhir, keterlambatan penyediaan alat atau material akibat kelalaian kontraktor. Yang kedua, excusable delays. Terjadinya hal-hal yang tak terduga seperti banjir badai, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, cuaca buruk. Kedua, lingkungan sosial politik yang tidak stabil. Aspek sosial politik seperti kerusuhan, perang, keadaan sosial yang buruk dapat mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan proyek. 3. Respon dari masyarakat sekitar yang mendukung dan tidak mendukung adanya proyek. 3. Consciable delays. Penyebab-penyebab yang termasuk dalam jenis keterlambatan ini adalah pertama, penetapan pelaksanaan jadwal proyek yang amat ketat. Jadwal proyek seringkali ditentukan oleh pemilik untuk kepentingan pemakaian yang mendesak. B. Persetujuan izin kerja yang lama. Sering terjadi penundaan pekerjaan kondisi finansial. Terlambatan penyediaan material dalam pelaksanaan proyek. Yang terakhir, dana dari pemilik yang tidak mencukupi. Tahap identifikasi keterlambatan merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor keterlambatan yang akan ditangani. Langkah-langkah pada tahap
identifikasi keterlambatan, yaitu yang pertama, identifikasi faktor keterlambatan yang mungkin terjadi pada masing-masing stakeholder yang didapat dari hasil focus group discussion. B. Beri penilaian langkah dengan skala 1-5 mengenai tingkat keparahan akibat faktor keterlambatan yang terjadi. 3. Identifikasi agen-agen faktor keterlambatan dan beri penilaian mengenai kemungkinan terjadinya. D. Kembangkan matrik keterkaitan atau relasi antar masing-masing agen faktor keterlambatan. Terakhir, buat peringkat agen faktor keterlambatan berdasar potensial risiko agregat dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Tahap analisis faktor keterlambatan. Analisis faktor keterlambatan merupakan suatu proses untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif dampak keterlambatan serta probabilitas keterlambatan terhadap sarana-sarana proyek yang telah ditetapkan. Tujuan analisis keterlambatan yaitu memilah-milah faktor keterlambatan dan memisahkannya antara faktor keterlambatan yang berbahaya dengan faktor keterlambatan yang tidak signifikan dan membuat profil faktor keterlambatan sesuai peringkatnya. Hasil ini akan menjadi dasar bagi analisis dan penanganan keterlambatan pada tahap selanjutnya. Tahap evaluasi keterlambatan. Tujuan dari evaluasi keterlambatan adalah untuk menghasilkan urutan prioritas keterlambatan untuk ditangani lebih lanjut atau rencana tidak lindung atau mitigasi keterlambatan. Yang dilakukan dalam tahap ini yaitu membandingkan profil keterlambatan dengan kriteria evaluasi keterlambatan yang ditetapkan sebelumnya dan memperkirakan apakah suatu keterlambatan dapat diterima atau tidak sesuai dengan kriteria sebelumnya atau mempertimbangkan dengan analisis manfaat dan biaya. Tahap penanganan keterlambatan. Proses perencanaan strategi dilakukan menggunakan matrik House of Risk atau HR fase kedua untuk menyusun aksi-aksi mitigasi dalam penanganan keterlambatan dan yang berpotensi timbul pada rantai pasok. HR2 menggambarkan langkah-langkah pada tahap perencanaan strategi, yaitu yang pertama atau A, pilih beberapa agen faktor keterlambatan dengan nilai tinggi yang akan ditindaklanjuti pada HR2. Identifikasi aksi-aksi yang mungkin dilakukan untuk mencegah munculnya keterlambatan. 3. Tentukan korelasi antara masing-masing aksi pencegahan dan masing-masing agen faktor keterlambatan. Hitung efektivitas total atau TEK dari masing-masing aksi. Yang terakhir, tentukan peringkat prioritas dan dari masing-masing aksi atau RK. Peringkat pertama menunjukkan aksi dengan ETD tertinggi. Kesimpulan. Dari penelitian yang sudah dilakukan mendapat hasil sebagai berikut. Yang pertama atau A, gambar yang berubah-ubah dapat diatasi dengan cara membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar yang jelas dan sistematis. B. Koordinasi dengan owner merupakan hal yang paling sering menjadi agen masalah pada proyek yang akan maupun sedang berjalan. Dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner, maka hal tersebut dapat diatasi dengan baik. Hal itu membuat checklist yang komprehensif akan sangat membantu saat melakukan koordinasi dengan owner. Yang terakhir, adanya penambahan lingkup kerja menjadi penyebab masalah yang cukup serius pada suatu proyek. Hal ini akan dapat diatasi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner. Dengan adanya penambahan lingkup kerja, besar kemungkinan terdapat perubahan pada gambar. Saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat faktor mana saja yang mempengaruhi keterlambatan proyek. Maka diharapkan seluruh pihak yang terkait dalam pengerjaan proyek, baik pemilik, konsultan, kontraktor, dan pihak-pihak lain, dapat mengurangi terjadinya keterlambatan pada proyek pembangunan. Dengan penelitian ini, dapat dilanjutkan dengan penambahan jumlah responden dan jumlah proyek sehingga mendapat data yang lebih akurat, serta adanya penelitian konflik yang terjadi. Akan membantu menyelesaikan konflik yang terjadi agar tidak memperlambat penyelesaian proyek. Serta perlu adanya tujuan tinjauan biaya agar dapat memonitoring kerugian biaya akibat
keterlambatan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramo Shanti. Om Shanti 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 Di Om.